akan melakukan hal yang sama untuk di game kali ini. Ya, akan segera kita saksikan untuk di match yang pertama di game yang pertama. Pertarungan antara Geek Fam Junior versus tim Liquid Academy ID. Mau uang jajan dari Cbank? Dengan buka rekening Cbank dan nabung 2 juta, kamu bisa dapat Fam Junior, tapi untuk tank killer pastinya nih yang aku penasaran. Karena kalau misalkan kita ngeliat Melissa kuat banget kok. Dari segi damage dia juga bisa kok jadi tank killer gitu. Cuman ingat bahwa dengan Yisun Shin dan juga Brody, berarti kan ada total 2 marksman yang dibawakan oleh Geek Fam Junior. Main late game mereka tentunya punya modal yang sangat-sangat besar banget. Cuman memang tidak bisa dipungkiri bahwa pressure dari Cryos yang mungkin bisa free hit di late gamenya akan menjadi sebuah pertimbangan berat dari Geek Fam. Ya, dan modal di late game-nya nggak cuma hanya dari Yisun Shin dan juga Brody-nya ya, tapi juga dari Vexananya Jailis nih, yang kemungkinan besar juga akan menjadi modal tambahan damage juga ya. Bahkan melihat juga dari segi emblem build, ini ada Winner's Blessing yang digunakan di tangan dari Jailis. Iya, dan bahkan Chef juga pakainya Master Assassin ya buat menangin laning juga. Cuman ada kerugian dari awal banget untuk Geek Fam Junior. Wait, Sahid? Cryos? Sahid? Wes! Loh? First Blood! Langsung! Oke. Jujur menurutku tadi aku bingung juga kenapa posisinya Cryos agak bisa maju ke depannya. Karena emang biasanya Melissa agak main konservatif di awal, nggak begitu banyak maju ke depan. Tapi ini yang membuat akhirnya keuntungan purple buff diambil tadi itu jadi hilang. Karena pressure dari awalnya juga udah hilang otomatis. Karena melihat dari itemnya pun ini udah ada perbedaan loh dari XP. Di angka 200 XP itu berasa untuk jungle masalahnya kita ngomonginnya Danin ya. Apalagi untuk item pertama juga langsung ke Glowing One nih untuk Selenanya. Dari Selenanya Yaga Cutie yang mungkin targetingnya akan lebih menutup ke pergerakannya Renzi juga. Ya, langsung berasa ya, karena dengan hadirnya pertukaran tadi, ya oke purple buff-nya bisa diambil di tangan dari Geek Fam Junior, tapi tentunya Chef yang memang bisa memaksimalkan 1v1 yang terjadi tadi. Sementara Kain di daerah turtle-nya akhirnya terbuka di tangan dari Geek Fam Junior. Sementara Tempest of Blood coba menggunakan kembali Chef. Berhasil didapatkan di tangan dari Cryos. Satu hit lagi tadi hampir mati menumbangkan, namun di bawah. Lionel berhasil mendapatkan turtle-nya, sementara kali ini dari Widdy yang berhasil diambil Geek Fam Junior. Mereka tidak ingin ada kerugian sama sekali. Nah, hitungannya masih trade sih, tapi tetap menurutku keuntungan lebih merata di tangan dari Geek Fam Junior. Tadi kalau misalkan di atas pick off menuju ke arah Chef kayak gitu, itu untung untuk laningnya. Bagus buat ke Cryosnya, bagus juga buat ke Worshipolnya. Tapi secara team wide leading dari goldnya, dari XP-nya jelas berkurang dibandingkan dengan dari turtle pertama. Dan yang aku suka adalah biasanya kalau udah turtle pertama kayak gini, Geek Fam tuh bakalan lumayan getol masalah rotasi. Kayak rotasi mungkin ke XP, rotasinya mungkin ke arah gold, atau kalau nggak, at the very least mereka bakalan lebih sering lagi untuk ngecek jungle lawan. Iya, sangat ketolong sih, karena objektifnya kan udah jalan sedari awal ya. Lihat jadi mereka bisa maksimalin objektif yang lain, ditambah lagi mungkin ini juga lalu lalang dari Brian ya. Yang akhirnya mengganggu bagaimana pola rotasi yang dilakukan juga oleh tim Liquid Academy ID, ditambah lagi nih Brian gangguin banget dari Worshipolnya. Ya, ini pasti bakalan dipegangin habis-habisan sih. Apalagi dengan mengetahui adanya Worshipol yang belum dapat. Oh, itu naga, didatangkan lagi Lionel. Langsung instant kill. Widdy sudah tumbang 2 kali, sementara Yaga Cutie masih coba untuk menahan wave minion yang bergerak di area mid. Itu Brian masih ya tuh dia ini ya. Worshipol datang lagi ke area orange buff. Dan berhasil didapatkan di tangan dari Brian. Oke, ini langsung kebalik lagi sih dengan adanya purple buff yang dicuri tadi ngebuat Geek Fam Junior udah makin equal lagi sekarang. Bukan equal aja, tapi bener-bener nge-lead banget dengan adanya tempo dari rotasi pertama. Yang kedua, team fight juga yang bisa mereka bawakan. Dan sedikit fun fact by GoPay, Lionel sukses menjadi top 3 best most kill dengan perolehan 43 kill hingga week ketiga MDLI di season 14. Jadi Lionel ini killnya udah bener-bener banyak banget. Wajar sih sebenarnya tadi kan kita ngelihat dari tim head to head juga bahwa Lionel adalah tipikal jungle yang emang mainnya finisher banget. Iya, dan ditambah lagi berani ya. Berani open sendiri, tapi ternyata kalkulasinya mateng gitu. Tapi aku sangat-sangat suka sih ngelihat item pertamanya Chef langsung Skypiercer sih. Pede dia untuk bisa owning dari awal, nyari snowball dan juga stackingan Skypiercer. Karena kalau jadi pressure dari Cryos bakal sangat menurun nantinya. Iya, karena kan soalnya Chef-nya juga udah unggul nggak sih Choji tadi di lane atasnya, ditambah lagi mungkin kali ini startnya KR Turtle akan dilakukan lagi di tangan dari Geek Fam Junior dengan keunggulan mereka yang lama-lama ini udah mulai semakin meningkat. Sementara kayaknya Work of Brian sudah mulai didatangkan itu naga. Langsung dihadirkan juga, tapi ternyata Avatar Rafanian sudah mulai didatangkan di tangan dari Widdy Chef yang menjadi tanda double kill dari Vildera. Berhasil untuk didapatkan, sementara tim fight masih berlanjut. Brian low HP masih coba diincar.
Oke, itu move-nya tadi bener-bener miss banget sih dari Geek Fam Junior. Mereka komit banget tapi Oh, ditarik lagi. Brian, yakinnya harus berhasil untuk didapatkan. oke, ini bener-bener udah balik kepada tim Liquid Academy ID. Karena tadi aku ngeliat ada satu move yang terlalu komit menuju ke arah Widi yang kita tahu sendiri ya bener-bener sulit banget untuk tumbangin dengan pasifnya, dengan revitalize juga di tangan gitu loh. Akhirnya banyak banget skill source yang hilang tadi kan. Kita ngeliat dari Geek Fam Junior itu total ada 3 kali loh stun yang mereka keluarkan. Pertama dari Mountain Shocker, kedua dari Eternal Guard, terus yang ketiga itu dari adanya Wrath of the Riot. Cuman di saat mereka nggak bisa dapetin trade apa-apa, mereka nggak punya modal lagi untuk team fight ke depannya. Beda sama tim Liquid Academy yang dimana Washipol nggak pakai Tempest of Blade pun, dia masih bisa ngasih critical damage yang lumayan oke. 3 assist loh di tangan, banyak loh. Ya Lionel juga masih bisa, tapi problemnya adalah front line-nya dari tim Liquid ini terasa lebih tebal. Berkat adanya Revitalize, sementara dari tim Geek Fam mereka nggak ada. Dan kelihatan juga dari kondisi itemnya. Still Like Place jadi item pertama banget nih buat Widi, nambahin bener-bener pure dari defense fisikal. Tambah lagi dengan Silence Rope, otomatis dia udah dapetin sisi tengahnya. Physical dan juga magical udah dapet defense. Detonas welcome. Langsung coba untuk dikombinasikan dengan Avatar Rough Guardian. Bahkan Frank O'Brien dikeluarkan Frenzy. Menjadi target sementara kali ini Lionel berusaha untuk mundur Jailis yang berhasil untuk didapatkan Double Sublet. Sudah mulai dihadirkan lagi tapi nampaknya dari Geek Fam Junior keuntungan mereka di awal sekarang berbalik di tangan dari tim Liquid Academy ID. Ya, ini pressure Sky Piercer dari Chef sudah benar-benar menurun banget sih. Udah mulai dipegang lagi sama tim Liquid Academy ID berkat adanya sebuah pick up yang bisa mereka lanjuti terus-menerus. Even itu ada dengan di dalam turret. Tadi kita bisa ngelihat loh bahwa Zailis yang udah benar-benar berlindung banget di antara 2 turret plus dipegangin 2 temannya itu masih nggak bisa terproteksi dengan baik. Ngebuat akhirnya snowball dari tim Liquid Academy ID kerasa terjadi mulai dari turtle kedua tadi. Ya, mulai dari chefnya tadi juga berhasil diambil Mulai ya. dari Widinya yang di-commit tapi ternyata nggak dapet apa-apa Danin. Iya, tapi ya setidaknya dapetin keuntungan yang banyak ini buat tim Liquid Academy ID Oh, itu ya. jelas. Dan kemungkinan besar juga sekarang dari tim Liquid Academy ID mereka yang bisa memegang objektifnya. Tapi surprise, Brian mulai ditarget lagi dan tidak segan-segan dari tim Liquid Academy ID. Mereka menargetkan ke arah Brian. Ya, damage-nya besar ya tapi ngeliat dengan turtle ketiga kayak gini, kontes kayaknya emang bener-bener harus dipaksakan sama Geek Fam Junior. Harus bener-bener cacing-cacing naga-naga kalau udah kayak gini ya, karena mereka masih nyari advantage lagi soalnya. Iya, harus nyari advantage yang lebih banyak lagi ya pastinya. Dan ditambah lagi mungkin kali ini ketika memang sudah ada yang bisa menjangkau ke arah di bagian depan. Wrath of Riot sudah mulai connect kembali. Ada Travelsex sudah mulai didatangkan sementara kini Winnie berhasil didapatkan Templar Soplets. Sudah mulai mengudara konsil terdengar dari Frenzy. Sedikit ragu low HP Frenzy. Untungnya masih bisa survive. Lihat kan dengan bagaimana kuatnya tim Liquid Academy ID ini main kitingnya. Mereka punya banyak banget resource dan bahkan Wah, bisa arrow connect ke arah Chef. Dan ternyata Yaga Cutie yang berhasil mendapatkan Chef-nya. wah, ini dia loh yang aku suka dengan bagaimana gameplay dari tim Liquid Academy ID. Kelihatannya kayak mereka skillnya sekali keluar udah gitu loh. Tapi lihat lagi dan lagi nih. Oh, Flicker Detonas welcome langsung dikombinasikan dengan Avatar Rough Guardian Frenzy yang berhasil didapatkan 3 pemain sudah hilang dari Geek Fam Junior. Kembali lagi tim Liquid Academy ID yang berhasil mendapatkan momen yang terutama dengan Lord yang berhasil diambil di tangan dari Washipol. Somehow tuh mereka bisa bikin pressure non-stop gitu loh kepada Geek Fam Junior. Kayak tiap menit, tiap 2 menit sekali tuh pasti ada aja yang rugi. Dari Geek Fam Junior diawali dengan tengah sana tadi. Chef Bisa arrow langsung connect, ditabrak di tangan dari Washipol. Yang ditarget adalah Chef-nya, sementara Yaga Cutie yang berhasil didapatkan di tangan dari Brian. Oh, adil sih menurutku di sini Chef ditukar dengan adanya Yaga Cutie. Karena kenapa? Dengan yang udah tidak adanya Chef, defensif jadi agak sedikit dikurangin kepada Geek Fam Junior. Iya, tapi ini kayaknya dari tim Liquid Academy ID mereka memanfaatkan momennya ya, Coji. Dengan mereka dapetin Lord, turret di area mid-nya juga berhasil untuk hancur. Sementara di bawahnya juga ini dijalankan oleh tangan dari Washipol. Iya, jadi menurutku itu lah kayak contohnya dari Washipol mungkin 2 item dulu, dari Yaga Cutie mungkin minimal glowing one dulu untuk movement speed tambahannya juga gitu. Tapi sekalinya mereka dapat, lihat non-stop kan dari tadi kerugian yang diterima sama Geek Fam Junior dan bahkan nggak dilepas temponya. Iya, non-stop banget sih. Detonas welcome. Langsung lagi menelan satu target, ada Go Away yang sudah mulai dikeluarkan. Sementara Eternal Guard dan Wrath of Riot menjadi salah satu pembawasan dari Geek Fam. Mereka coba lagi untuk bisa mendapatkan satu pemain penting yaitu Valdera di tangan dari Chef. Oke, ada sedikit miscom sepertinya tadi dengan Valdera.
yang Details welcome ke belakang sana, tapi tidak ada yang banyak follow up juga. Ngebuat akhirnya tidak ada yang bisa ditukarkan dari tim Geek Fam Junior. Cuman gak masalah. Ngeliat dari tim Liquid Academy dengan masih leading di angka 5.000 gold. Dan bahkan lihat dengan di mana play area mereka bermain. Ini go away-nya sudah dikeluarkan. Sementara Popo Bab berhasil didapatkan di tangan dari Wosipo. Ini dari Geek Fam Junior, mereka nggak punya kesempatan sama sekali sekarang untuk farming. Dan bahkan sosok frontliner di tangan dari Brian pun ini kayaknya udah nggak bisa untuk nahan damage yang masuk deh dari Yaga Cutie, bahkan dari Cryos. Masalahnya menurutku gini ya, kalau misalkan kita ngeliat dari players gold by Todak, Washipol udah bener-bener tinggi banget. 9.000 gold tuh udah bisa nge-assassinate siapapun yang ada di belakang. Problemnya adalah di sini Chef, jangankan untuk jadi Wind of Nature dulu. Untuk item core damage-nya aja di angka 6.000, berarti kurang lebih baru ada sekitaran 3 item dulu nih. Menurutku itu udah jadi ke arah item damage ya. Tapi item safety-nya yang kadang mungkin masih agak sedikit sulit untuk bisa diamankan ya. Beda sama Cryos yang udah level 12. Tadi kita juga lihat goldnya udah banyak banget. Ngebuat akhirnya apapun yang berkaitan dengan teamfight menempel dari Geek Fam Junior itu jadi kelemahan mereka banget. Kita udah ngelihat damage Cryos ke Brian. Lihat. Udah mulai besar ya. Itu baru 2 hit aja. 1 bar HP udah hilang loh. Langsung sih. Itu dia problemnya. Jadi kayak wajar Brian nggak bisa megang lama-lama di bagian depan. Apalagi dengan sudah ada glowing one juga dari Yaga Cutie. Ya, dan ditambah lagi mungkin dari shape-nya juga yang sedari tadi bisa keculik terus ya. Dengan penggunaan Abyssal Arrow yang datangkan di tangan dari Yaga Cutie. Dan kembali lagi kali ini Lord yang segera hadir lagi. Mungkin dari Geek Fam Junior mereka ingin coba peruntungannya di area Lord. Sementara kali dari Brian coba untuk membuka space seluas-luasnya. Widhi juga sudah siap-siap untuk bisa mengusir mundur semua pemain dari Geek Fam Junior. Dan sepertinya ini hanya menjadi pancingan saja di tangan dari tim Liquid Academy ID. Iya, karena lihat dengan adanya Cryos ya, 5 kali hit tiba-tiba 2 bar HP dari Frenzy hilang. Dan dengan kayak tinggi-tinggi gini lihat bawahnya juga jalan kan. Jadi kayak untuk laning jauhnya mereka bisa dengan adanya Link. Terus kalau misalkan mereka paksain teamfight di sana itu mepet banget Danin. Iya, sangat mepet ya. Apalagi sekarang Abyssal Arrow sudah connect ke area Widhi. Bahkan kali ini Wrath of Riot sudah mulai didatangkan. Sementara kali ini ada team fight yang panjang yang akan segera dilakukan. Tapi Frenzy berhasil dapatkan di tangan di Cryos Ship yang akhirnya termakan juga Wosipol. Langsung coba untuk menangkap 3 pemain yang masih ada. Tapi tentunya Lionel yang langsung memberikan perlawanan sehingga memukul mundur dari Wosipol. Sudah di warning tadi sama Choji ya, dengan posisi team fight yang datang dari bush di depan dari Onesh Buff, itu adalah tempat yang kurang enak bagi Geek Fam Junior untuk bisa melancarkan serangannya. Kelihatan tadi dengan adanya Brian dan juga Frenzy yang benar-benar kehimpit banget dengan adanya pergerakan yang terbatas, ngebuat akhirnya Cryos bisa melakukan connect basic attack ke arah 2 tanker tersebut, ngebuat belakangnya benar-benar open banget untuk dipush oleh Washifall. Dan padahal tadi kita ngelihat adanya frontliner, tapi tetap aja ini Link yang kita bicarakan. Bisa masuk langsung ke belakang, gak usah main front to back, langsung Xyles-nya terancam. Langsung tadi kita lihat chefnya juga terancam. Sembari pusing di lawan arah juga, pusing di arah bottom lane juga dan dari Geek Fam-nya. Iya, karena wave-nya juga jalan. Wave-nya dijalanin masalahnya. Team fight-nya juga jalan dan dipegang di tangan dari tim Liquid Academy ID. Yang ngebuat akhirnya sekarang dari Geek Fam Junior, mereka harus coba untuk mengontrol dulu dari segi mapnya. Karena balik lagi, manage dari segi wave-nya ini yang harus diperhitungkan. Sementara kali ini dengan membawakan Lord yang bergerak di area bottom lane. Kali ini dari Geek Fam Junior, mereka harus bisa mengatasi Lord-nya dulu. Ya, Lord-nya masalahnya juga udah bisa masuk tanpa adanya early defense ya, dengan posisi tinggal setengah dari HP-nya dari turret. Jadi kayak ya udahlah, gas, hilang. Langsung ya, hilang. Bahkan dengan turretnya juga Abyssal Arrow kembali dikeluarkan dan harus ditelan di tangan dari Frenzy. Sementara ini targetnya ada Avatar Rock Guardian dari Widhi. Berusaha menciptakan momen dan terpantau bagaimanakah ini Widhi berhasil untuk didapatkan. Sementara satu pemain sudah hilang, tapi nampaknya dari tim Liquid Academy ID mereka berpuas dengan 2 best yang berhasil untuk didapatkan. Wah, ini kayaknya jujur chassis Pauldron sih kayaknya sangat dibutuhkan sih sama Geek Fam Junior. Ini Brian bener-bener udah gak bisa megangin bagian depannya. Kalaupun emang dia bisa megangin, gak untuk durasi yang bener-bener panjang banget. Karena kelihatan untuk damage dealt by Todak, Cryos di angka yang paling tinggi bersamaan juga dengan Yaga Cutie masalahnya. Ini Valdera yang experience aja, damage-nya segitu, sekitar 45.000. Kok damage-nya Wosipol di bawah ya, jauh banget. Tenang aja kawan-kawan, itu adalah damage finisher. Jadi dia cuma butuh sekali 2 kali hit untuk numbangin yang belakang terus cabut udah. Karena itu emang kerjanya dari Assassin.
Iya. Bukan kayak fighter yang terus-terusan ngasih damage di depan. Kalau misalkan udah capek HP, udah nggak kuat, pulang gitu. Iya, kayak Beda Valdera ya? tadi ya. Bener, beda yang langsung kawan-kawan. nge-lock, ambil satu target flicker, ada follow up juga tadi dari Widi dengan Avatar of Guardian yang didatangkan, dan ditambah lagi mungkin kayaknya dari Geek Fam Junior malah kondisinya mereka yang ditekan balik ya oleh gerakan dari tim Liquid Academy ID, karena balik lagi nih mobilitas dari Frenzy-nya juga akhirnya ke delay dengan penggunaan Abyssal Row-nya, ditambah lagi dari segi item session-nya udah mumpuni nih dari Selenanya. Oh oke, berarti dari Brody-nya Chef di sini dia nggak pakai Wind of Nature ya. Agak lumayan tricky sih sebenarnya kalau misalkan ketemu link langsung. Brian? Oke, Brian harus coba untuk nahan dulu ya. Karena balik lagi nih banyak banget damage yang bisa masuk ke Brian soalnya. Dan damage-nya tuh dari jauh semua dan nih. Nah, lihat ya, perhatiin kayak Yaga Cutie, kayak dari Cryos, itu ngepoknya dari jauh dan kebetulan mereka nggak punya revitalize. Oke, untuk dari XP lanernya bisa regen. Brian, Frenzy gitu kan dengan skill setnya dia masih bisa regen. Tapi tidak untuk Chef, tidak untuk Zyles gitu loh. Dimana harus mainin posisi banget ya Brian. Di target lagi low HP. Avatar of Guardian datang dari Widi. Dan ternyata Brian berhasil untuk dieksekusi. Sementara Detronas welcome. Berusaha menargetkan satu pemain hingga akhirnya Jaylis berhasil didapatkan dan double kill. Langsung diambil di tangan dari Wosipol. Ada wave minion yang akhirnya datang go away. Sudah mulai dikeluarkan. Shift diinjak balik. Hingga akhirnya double kill menjadi penutup. Dan wipe out untuk tim Liquid Academy ID. Dengan adanya early yang mungkin kelihatan lumayan